Halo, Aga Kareba Baji-Bajiji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Laptop milik mahasiswa yang tersimpan di kamar indekos Kota Makassar raib digondol pencuri. Sesosok mayat pria tanpa kepala ditemukan warga di pinggir Sungai Ilan Batu Kabupaten Luwu. Imbas kenaikan harga Pertalite dan solar, sejumlah sopir truk di Parepare bakal menaikkan tarif sewa angkutan barang. Kita ke informasi pertama. Laptop milik mahasiswi yang tersimpan di kamar indekos Kota Makassar raib digondol pencuri. Pelaku pencurian merupakan teman sekamar korban. Berdasarkan rekaman video ini terungkap, seorang mahasiswi tingkat akhir yang berkeluh kesah di media sosial usai laptopnya yang berisi bahan skripsi raib dicuri. Dengan berlinang air mata, korban masih tidak percaya laptop miliknya hilang dicuri saat disimpan dalam kamar indekos wilayah Tamalan Rea, Kota Makassar. Padahal saat itu korban hanya pergi membeli makanan dekat kamar indekos. Namun di depan kamarnya ada beberapa penghuni indekos sedang nongkrong. Korban segera melaporkan pencurian laptop ke polisi. Sepekan berselang setelah rekaman viral, unit reskrim Polsek Tamalan Rea berhasil menangkap pembeli laptop korban seharga 2 juta rupiah. Dari pengakuan pelaku bernama Muhammad Ridwan inilah terbongkar pencuri laptop adalah teman sekamar korban bernama Dewi Musdalifah yang diringkus polisi di rumahnya Kabupaten Goa. Jadi berawal dari pelaporan di Polsek Tamalan Rea, selanjutnya tim Resmob daripada Polsek Tamalan Rea melakukan penyelidikan kasus pencurian laptop yang viral di sosmed. Dari hasil penyelidikan ternyata diketahui bahwa pelaku itu merupakan teman sekamar daripada korban. Selanjutnya pelaku kami amankan di daerah Goa, kemudian kami bawa ke Polsek Tamalan Rea untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang diamankan apa? Untuk barang bukti yang kami amankan yaitu 1 buah laptop sesuai dengan laporan daripada korban, merek Asus. Untuk kronologi caranya pelaku untuk itu bagaimana, Bunda? Kronologisnya yaitu korban sementara di dalam kamarnya menggunakan laptop tersebut. Kemudian si pelaku ini melihat laptop itu ada di dalam kamar daripada teman sekamar daripada korban. Kemudian si pelaku itu sendiri mengambil laptop tersebut dan bersama-sama dengan korban sendiri melaporkan kejadian tersebut di Polsek Tamalan Rea. Dari kecurigaan daripada tim Resmob Polsek Tamalan Rea bahwa terduga pelaku ini atau teman korban sendiri ini pada saat dilakukan interogasi berbelit-belit sehingga pelaku dapat kami ketahui identitasnya dan ternyata pelaku tersebut merupakan daripada teman korban. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita 1 laptop. Bagi pelaku pencurian terancam 5 tahun penjara, sedangkan penadah terancam kurungan 4 tahun. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu, ruang sekolah dasar negeri 11 Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dibobol maling. Inilah plafon luar kantor SD Negeri 11 Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang dijebol maling. Tamu tidak diundang yang diduga lebih dari 1 orang tersebut juga menjebol plafon dalam ruangan serta menyusun kursi untuk keluar masuk saat mengangkut barang curian. Sekolah ini ternyata sering kemalingan. Apa yang terjadi? Bilang, sudah lihat itu Ibu Haji barang-barang dalam nggak? Tidak, sepertinya ada kejadian. Jadi saya langsung ke SD 10 itu temui Pak Sudi yang bujang sekolah Pak di situ. Saya bilang, Pak, kita pergi sekolahku dulu lihat apa yang terjadi di situ. Kayaknya ada kecurian. Jadi langsung itu Ibu Haji bilang, kukira saya Ibu Haji kemarin kita yang datang kerja-kerja. Saya bilang tidak. Jadi begitu saya Pak langsung datang Pak Sudi masuk. Terus disuruh lihat-lihat di dalam kompor apa. Ternyata hilang kompornya Pak, hilang tabungnya. Terus dilihat kipasannya juga hilang. Jadi begitu. Saya masuk di ruangan saya. Terus terbuka lemarinya, barang-barang yang di sana, barang-barang. Terduga pelaku dia masuk di mana, Bu? Pelakunya, saya lihat di belakang Pak, terbuka palponya. Yang di atas itu baru saya lihat ini heran juga, saya lihat,
Palpon juga rusak Bu Haji. Kenapa begitu? Nah kemarin tidak rusak begitu. Ternyata lewat di situ. Jadi diperkirakan dari luar palpon terus masuk di dalam palpon terus dibocor mini palponnya. Disusun bangkunya dilewati tuh. Kemungkinan begitu Pak. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus memeriksa sejumlah saksi. Pihak sekolah datang melapor di Polsek Paretiang. Anggota sudah melaksanakan olah TKP di sana, Pak. Ya. Kejadiannya dan? Diperkirakan tadi malam sekitar jam 1, jam 1.30. Kalau pelaku itu masih lewat apa, Bang? Diperkirakan pelaku lewat pelapon di atas karena kita periksa tidak ada lain rusak kecuali pelapon. Kira-kira terduga pelaku ada berapa orang sekarang? Lebih dari 1 orang itu. Ya. Akibat pencurian ini, kerugian mencapai jutaan rupiah. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Seorang pelaku jambret ponsel milik pengendara motor menyerahkan diri ke polisi. Tersangka melakukan jambret karena desakan kebutuhan ekonomi. Ilham Prasetyo alias Messi yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian menyerahkan diri ke Polsek Panakukang, Kota Makassar setelah mengetahui dirinya viral melakukan jambret. Ilham juga kepergok membawa gawai curian serta 1 motor yang digunakan saat penjambretan. Tersangka mengaku menjambret karena desakan kebutuhan ekonomi. Saat itu tersangka yang sedang mengantar bahan bangunan melihat korban menerima panggilan telepon. Tersangka memanfaatkan kelengahan korban dan kondisi sekitar yang sepi untuk melakukan jambret. Bagaimana cara itu hari jambret? Saya tanya, bilang, mana nomor? Kau ikuti korbannya dulu? Kau ikuti korbanmu? Terus? Terus sampai pas dia singgah di telepon, terus saya putar motor itu, langsung saya tanya, bilang di mana nomor 28, langsung bilang saya tidak tahu, langsung sambil HP-nya di langsung Tadi HP-nya? Iya. Begitu. Untuk pelaku sendiri Bang, sampai melakukan itu motifnya apa katanya Bang? Untuk motif sehingga pelaku melakukan hal itu, yaitu terlilit masalah utang. Sehingga dengan cara itu dia untuk menebus utangnya. Itu saat melakukan seperti bukan dia melakukan? Saat dia melakukan itu awalnya lewat, tiba-tiba dia melihat seorang mahasiswi perempuan naik motor berhenti, sambil dia perhatikan motor itu. Terus handphonenya langsung dirampas gitu. Setelah dia perhatikan, dilihat dia punya HP di dalam motor, sehingga dia langsung merampas. Untuk proses lebih lanjutnya Bang terhadap pelaku ini Bang? Untuk proses selanjutnya itu pelaku kita jerat pasal 362. Untuk barang buktinya sekarang bagaimana Pak? Untuk barang bukti yang diamankan di Polsek Panakukang yaitu 1 unit motor, 1 buah HP. Akibat perbuatannya, tersangka kini terancam 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan pasangan di luar nikah di sejumlah kamar hotel dan rumah indekos terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja Parepare. Para pasangan teresmi ini berkenalan melalui aplikasi daring. Sejumlah kamar hotel dan rumah indekos menjadi target operasi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Parepare. Puluhan pasangan di luar nikah yang kepergok berduaan dalam kamar terjaring razia. Para pasangan tidak resmi ini berkenalan melalui aplikasi daring. Tim Satpol PP juga memanggil keluarga pasangan yang terjaring untuk penjemputan. Harapannya keluarga memberikan perhatian kepada anaknya yang terjaring agar tak mengulangi perbuatannya. Petugas pun akan menindak tegas para pemilik hotel dan indekos yang menyewakan kamar kepada pasangan mesum. Kita temukan pengguna ya prostitusi melalui media online. Ada berapa banyak malam ini yang ditemukan? Kebetulan yang kita temukan malam ini ada sekitar 20 orang terpisah di 3 hotel, 2 kos-kosan. Ini untuk mereka ini selanjutnya diapakan? Jadi selanjutnya kami akan melakukan pendataan, kemudian dilakukan pembinaan, kemudian orang tuanya akan masing-masing akan dipanggil. Bahwa berikutnya apabila kami menemukan kondisi seperti ini kembali, maka akan diberikan sanksi bagi pemilik hotel dan kos-kosan. Jadi kami akan melakukan penindakan nantinya ditindaklanjuti dengan mengundang ya. Kami tadi sudah didata dan selanjutnya akan diundang untuk dipanggil ke kantor.
Sesosok mayat pria tanpa kepala ditemukan warga di pinggir Sungai Ilan Batu, Kabupaten Luwu. Kondisi jasad korban juga tanpa busana dan tampak membusuk. Masyarakat desa Ilan Batu, Kabupaten Luwu digegerkan penemuan mayat tanpa kepala di pinggir sungai. Kondisi jasad korban juga tanpa busana dan tampak membusuk. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi. Guna keperluan penyelidikan, jenazah dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Kota Palopo. Polisi masih sulit identifikasi karena masih mencari kepala korban, sehingga penyebab kematian belum bisa dipastikan. Di sekitar Bolila Barat menemukan sosok jenazah laki-laki tanpa identitas, tanpa busana yang tidak ada kepala, dan sudah bersama-sama masyarakat dan polsek dan tim lain melakukan evakuasi, dan sementara ini jenazah kami simpan di penyimpanan jenazah Rumah Sakit Umum Palopo.